Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ngasira Dewi Skarmalati, kelas manajemen G, dengan NIM 34021902227, semester 4. Saya akan menjelaskan tentang nilai waktu uang dan aplikasi nilai waktu yang merupakan tugas komputer bisnis 2. Oke, langsung saja. Saya akan menjelaskan tentang present value atau PV atau nilai uang di masa lalu dan future value atau EPI atau nilai uang yang akan datang. Ini adalah rumus dari PV, yaitu sama dengan PV rate titik 2, N per min PMT min EPI dan tip. Ini adalah contohnya. Selanjutnya saya akan mengerjakan dari contoh ini. Kita menggunakan rumus yang atas, jadi sama dengan PI kurung buka red titik 2, kemudian N per titik 2, min PMT titik 2, min EPI dan tipe. Kurung tutup. Maaf, minnya ketinggalan. Dan hasilnya seperti ini. Kemudian untuk EPI, rumusnya seperti ini, sama seperti yang atas, namun perbedaannya EPI-nya saja. Sama dengan EPI, kurung buka, rate-nya ini, N per-nya ini, kemudian min PMT titik koma min PPI enter, dan ini hasilnya. Kemudian saya akan menentukan jumlah uang 1 juta untuk 10 tahun yang akan datang dan 10 tahun yang lalu. Dan seperti ini perhitungannya. Sebelumnya saya sudah mengerjakan, kita ulang saja. Di sini ada jumlah uangnya 1 juta dengan interest atau bunga uangnya 9%. CF adalah confident. Confident memiliki rumus seperti ini. Saya sudah menulisnya sebelumnya. CF sama dengan 1 ditambah jumlah ditambah interest dikunci, kemudian dikali dengan dipangkatkan dengan tahun. Dan ini hasilnya. Kemudian kita tarik ke bawah atau klik 2 kali. Untuk EPI manual memiliki rumus seperti ini. Ini sama dengan D2, yaitu jumlah uang yang kita kunci, kemudian dikali D5 atau yang CF confident yang pertama tadi. Kemudian enter. Kemudian kita klik 2 kali agar terisi sampai 10 tahun. Kemudian EPI intern memiliki rumus seperti ini. EPI intern sama dengan EPI kurung buka D3 atau interest
dikunci, kemudian B5 tahun, berapa tahun, kemudian titik koma 2 kali, dan D2 atau jumlah uang, kemudian dikunci. Kemudian klik 2 kali di sini. Untuk DF atau discount factor, rumusnya seperti ini. Sama dengan 1 dibagi kurung buka 1 ditambah D3, kemudian dikunci, kemudian pangkat B5, enter. Kemudian tarik lagi. Apabila tidak bisa diklik 2 kali, kita tarik saja ke bawah. Dan ini hasilnya. Selanjutnya PEPI manual. PEPI manual memiliki rumus yang sama dengan 1 dibagi kurung buka 1 ditambah D3, kemudian kunci, kurung tutup, dipangkatkan dengan B5. Enter. Hasil ini dan ini harus sama. Kemudian PEPI intern. Inter sama dengan PEPI kurung buka D3 dikunci titik 2 koma B5 titik koma 2 kali min D2 dikunci kurung tutup. Kemudian kita tarik atau klik 2 kali di sini. Dan jumlah uang 1 juta untuk 10 tahun ke depan adalah 2.367.363 perak. Dan jumlah uang untuk 1 juta 10 tahun yang lalu adalah 422.410. Selanjutnya, saya akan mengaplikasikan asuran jangka pendek menggunakan metode PEPI dan EPI. Saya di sini menggunakan motor. Pertama, nama konsumen. Nama konsumen contoh Endah. Kemudian diketik dulu barangnya apa saja dan harganya berapa saja. Di sini saya menggunakan jenis barang motor Bastian, Beat, Mio, Ninja, Repo, Supra, Vario, dan Pino. Di sini juga terdapat harga-harga dari barang tersebut. Kemudian untuk nama barang, untuk mempercepat kita menggunakan apabila memilih jenis motor atau apa, kita menggunakan cara seperti ini. Kita hapus dulu. Pertama, kita klik data, kemudian data validation, kemudian ininya list, kemudian ininya diganti dengan nama barang ini. Blok sampai bawah dan enter. Oke. Maaf. Nama barangnya saja. Nah, kemudian setelah kita data validation, ada ini. Kita memilih Mio, ada Ninja, ada langsung, tidak usah diketik. Nah, untuk harga, kita menggunakan rumus VLOOKUP. Jadi seperti ini. Sama dengan VLOOKUP
kurung buka. Ini harga ini di blok semua. D6 di ini titik 2 kurung buka, ini harga ini dikunci, kemudian titik 2 koma H4 ini di blok sampai ke bawah. Jangan lupa dikunci. Dikunci dua-duanya. Kemudian titik koma menggunakan tipenya yang ini, berarti 2. Kalau yang satu ini, nanti hasilnya akan nama-namanya, bukan harga-harganya. Kemudian kurung tutup dan di sini bid, harganya 10 juta, dan ini benar 10 juta. Apabila kita mau cari Ninja, nah, harganya berubah menjadi harga 22.300.000 seperti harga barang di sini. Kemudian untuk menghilangkan nama-nama dan harga barang ini, kita menggunakan blok dulu ini 2, kemudian klik kanan, kemudian hide. Sudah. Setelah itu, berapa sih angsuran dari, kita Mio aja ya. Mio. Berapa sih angsuran dari motor Mio dan jadwal angsurannya seperti apa? Dan ini perhitungannya. Di sini kita membuat tabel dulu seperti ini. Seperti ini, saya sudah membuat tabelnya, akan mengulang. Untuk nama barangnya, di sini saya menggunakan rumus sama dengan, kemudian klik nama barang di sini. Apabila tidak bisa, dipakai keyboard saja. Kemudian enter. Dan di sini otomatis akan tertulis Mio. Kemudian untuk harga, sebentar, kita hapus dulu saja. Untuk harga di sini, untuk caranya sama seperti yang Mio tadi, jadi sama dengan kurung buka, input harga, kurung tutup, enter. Di sini sudah otomatis. Kemudian kita tarik ke sini. Oh, ada yang salah ternyata. Ini ya, kita hapus dulu. Tadi belum terhapus. Kita ulang saja. Sama dengan kurung buka, klik input, klik ini. Jangan lupa kunci dulu agar semua bisa terisi sama. Kurung tutup, enter. Kita tarik fungsi kunci di sini. Apabila kita menarik ke pinggir atau ke bawah akan sama. Dan ini hasilnya sama. Kemudian untuk DP caranya yaitu sama dengan C5 atau harga barang dikali input
D8 uang muka. Dan jangan lupa dikunci. Enter. Ini untuk DP-nya. Kemudian kita tarik agar semuanya sama. Udah. Kemudian jumlah kredit. Jumlah kredit yaitu sama dengan kurung buka C5 yaitu harga dikurangi C6 kurung tutup. Dan kita tarik juga. Untuk yang ini tidak usah dikunci. Kemudian untuk red menggunakan rumus ya. Untuk red rumusnya itu pertama sama dengan kemudian input klik ini bunga atau red, kemudian enter. Untuk bunga di sini sama dengan red dikunci dibagi 12. Karena di sininya 3 bulan. Kalau ini per tahun. Yang kita butuhkan per bulan. Jadi rumusnya seperti ini. Kemudian kita klik 2 kali. Setelah itu kita tinggal menghitung berapa sih nilai angsurannya, berapa sih angsuran per bulannya. Untuk nilai angsuran menggunakan rumus FP atau future value. Itu sama dengan FP kurung buka C8 atau red titik 2 koma C4 atau berapa bulan, kemudian titik koma 2 kali, kemudian min C7 atau jumlah kredit kurung tutup. Dan ini nilai angsurannya. Kemudian kita terlalu besar, kita ini aja. Dan untuk angsuran per bulannya berapa sih? Untuk angsuran per bulannya, kita menggunakan rumus sama dengan C10 nilai angsuran, kurung buka C10 nilai angsuran dibagi C4 atau bulan kurung tutup. Dan angsurannya yaitu 4.451.371 untuk 3 bulan. Selanjutnya kita menghitung brosur bulanan. Sebelumnya saya hapus dulu karena saya sudah mengerjakan lebih dahulu. Agak panjang ya. Untuk rumusnya yaitu sama dengan PMT kurung buka G2 atau bunga, jangan lupa dikunci, kemudian dibagi 12 karena bulan, dan titik koma C kunci 6 titik koma 2 kali, kemudian B kunci B7 kurung tutup. Dan ini adalah hasilnya. Kita tarik sampai D8 dan
kita klik 2 kali. Kemudian agar tidak ini, CTRL1, akunting, agar tidak terlalu panjang nih, dan agar tidak terlalu pusing. Nah, ini untuk angsuran brosur bulanan. Dan ini cara untuk tahunan. Sebelumnya kita hapus dulu. Kalau ini berbeda dengan yang tadi. Jadi rumusnya sama dengan PMT kurung buka G2 dikunci titik 2 koma C6 yaitu bulan dan menggunakan kunci di tengah-tengah. Dan titik 2,2 kali min 2 B7. Kita klik dulu B7. Jangan lupa kunci di awal sebelum B. Mohon maaf, terjadi kesalahan. Untuk tadi hasilnya seperti ini, kita tarik ke samping, dan hasilnya seperti itu. Kita ulang saja. Sama dengan PMT kurung buka G2 dikunci titik 2 koma C6, jangan lupa kunci tengah-tengahnya, kemudian titik 2 2 kali min B7 dan kunci di sebelum B, kurung tutup. Dan ini hasilnya. Kita tarik ke samping. Dan kita klik 2 kali agar terisi semua. Ini terlalu banyak, kita gunakan ini agar angkanya tidak terlalu panjang. Ini adalah brosur tahunan. Ini brosur bulanan. Kemudian kita mendapatkan soal, yaitu FF Finance saat ini berencana mengembangkan usaha di bidang pinjaman modal usaha. Waktu angsuran ditetapkan 6, 8, 10, 12, 15, dan 18 tahun. Besar pinjaman mulai dari 75 juta sampai sudah 1 miliar dengan kelipatan 25 juta. Bunga angsuran 11% per tahun. Buat brosur tabel angsuran dan aplikasi angsurannya. Ini soalnya kita langsung aja ke brosur, pembuatan brosur bulanan. Kita hapus dulu sebelumnya. Menggunakan rumus. Untuk plafon ini kita menggunakan kelipatan 25 juta agar tidak terlalu panjang karena sampai 1 miliar. Ini menggunakan sama dengan PMT kurung buka
H3 atau red, kemudian kunci, dibagi 12, titik koma, 12 dikali C6, pakai kunci di sini atau dolar, kemudian titik koma 2 kali min B7. Jangan lupa kita pakai dolar, kurung, tutup, enter. Dan ini hasilnya. Kita tarik ke samping, klik 2 kali agar angkanya tidak terlalu panjang. Kita ganti. Oke, dan ini brosur bulanan. Kemudian untuk brosur tahunan, kita hapus semuanya terlebih dahulu. Delete. Sama dengan PMT, kurung buka, H3, kita kunci, titik koma, C6. Jangan lupa pakai dolar di tengahnya, titik koma 2 kali min B7. Dan pakai dolar di sebelum B. Kurung tutup. Dan ini kita tarik ke samping dan klik 2 kali agar terisi semua. Seperti biasa kita kemudian kita membuat input jangka panjang aplikasi apabila kita ada pembeli. Contohnya konsumen P3 atau P3 Andini Putri. Jumlah pinjaman sama seperti yang jangka pendek tadi, menggunakan data dan di blok apa-apanya. Dan angsuran pun sama seperti yang tadi saya jelaskan. Kemudian bunga angsuran. Bunga angsurannya yaitu 11%. Ini untuk yang 75 juta atau yang sama dengan soal yang tadi. Kemudian kita proses outputnya seperti ini. Sama kita isi nama konsumen. Nama konsumen jadi sama dengan kurung buka, klik input jangka panjang 75 juta, klik, kemudian kurung tutup, enter. Di sini sudah sama seperti yang ini. Input jangka panjang, ini kliknya pada saat F8, ini sama. Untuk bagian bunga di sini dibagi E7 dibagi 12, dan untuk tahun sama dikali 12. Yang ini saya mau untuk PMT. Sebelumnya isi dulu outstanding dengan rumus sama dengan E6. Kita kunci ke 200 juta, dan ini adalah sama dengan G12 ini. Kemudian untuk rumus PMT atau angsuran,
yaitu sama dengan if kurung buka B18 kita ulang saja. Sama dengan if B18 lebih besar dari F8 kita kunci titik 2, titik koma, dan tanda petik 2, titik koma, PMT, kurung buka, F7, kita kunci, titik koma, F8, kita kunci juga, titik koma, min. G16 atau ini outstanding, kita kunci juga. Dan hasilnya seperti ini. Dan ini yang soalnya. Klik ininya dan tarik ke bawah. Untuk PMT, EIMPT, kita menggunakan rumus ini. Sama dengan if kurung buka B18 lebih besar F8 dikunci titik koma, kemudian titik koma, I PMT kurung buka F7 kunci titik koma, F8 kembali kunci titik koma, ini B8 dulu, B18 titik koma, F8 kunci titik koma, min G16 kunci. Dan ini hasilnya. Kita klik 2 kali agar semua terisi. Kemudian PPMT. Caranya sama. Kita hapus dulu. Sama dengan if kurung buka B18 lebih besar dari F8, kita kunci titik koma, PPMT kurung buka F7, kita kunci titik koma, B18 titik koma, F8 kita kunci, dan min G16 kita kunci. Dan ini angsurannya.
Dan untuk nilai outstanding-nya yaitu sama dengan G17 dikurangi PPMT. Kita klik. Kemudian ini di akhir kita totalkan ini semuanya, kemudian diisi. Total angsuran tadi 409, total cicilan 209 juta, dan total bunga 200 juta. Ini untuk soal yang 75 juta. Dan ini input untuk yang 40 yang jangka panjang 45 juta dari brosur 45 juta ini. Kita input 200 juta, waktu angsurannya 18 tahun, dan bunga angsurannya 9 tahun, sama seperti ini. 9 tahun. Kemudian kita proses input. Proses inputnya sama seperti yang tadi. Rumusnya seperti ini, sama. Cuma bedanya brosur kita menginput dari brosur tahunan. Dan hasil akhirnya seperti ini. Ini dicari dengan rumus seperti ini. IMPT bunga seperti ini, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yang input jangka panjang 75 juta atau sama seperti soal. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.